Balik lagi bareng gue Fanny Mora. Balik lagi di segmen gue di Podcast Cinema Indonesia. Jadi hari ini gue kedatangan bintang tamu yang udah lama banget sebenarnya gue pengen bikin podcast sama Doi. Secara gue nonton podcastnya karena kan gue, kita kenal dulu deh. Gak ada yang gak kenal deh, kayak gue keterusan ngobrol. Jadi samping gue ada Ko Ernest Prakasa. Halo. Oke, 1.000 orang tolong tepuk tangan. Thank you Mora. Yes, sama-sama. Kok jadi kita ngapain nih di sini nih? Dah ngapain? Maunya ngapain? Kita ngomong gosipin orang aja, Pak. Yuk kita gosipin film aja yuk. Gosipin film ya. Jadi tahun ini November bakal ada film baru nih, Ko Ernest. Betul. Sebagai produser, sutradaranya namanya Yandi Lawrence, orang yang menyutradarai ketika itu film pertamanya Keluarga Cemara. Keluarga Cemara yang pertama. Gak jadi pemain dong. Saya di sini tidak bermain. Saya di sini keluar duit. Nggak serius nih. Karena kan Ko Ernest di mana ada film dia. Oh ini bukan film. Ini lebih ke produser ya, sebagai produser. Ini film kedua saya di bawah bendera saya sendiri. Imaginary. Film pertamanya kan Ngeri-Ngeri Sedap. Iya, Ngeri-Ngeri Sedap. Ini film kedua. Oke. Gitu. Jadi nggak mau narsis kali ini ya? Enggak, saya di balik layar aja. Lebih nikmatin mana sih? Lebih senang di balik layar sejujurnya. Sekarang menulis, ini. menyutradarai, memproduseri. Buat saya lebih apa ya? Mungkin kalau sebagai pemain itu gue ngerasanya kayak gue tahu diri gitu, kayak gue kayaknya tahu porsinya batasannya tuh segini gitu, nggak akan bisa sebagus itu anyway. Mentok gitu ya? Gitu, iya. Enggak, kayaknya terlalu merendah deh kok. Juga acting lu. Gak juga, beneran tahu diri, jadi kayak udah gue balik layar aja lah gitu. Dan lebih nikmatin gak sih? Maksudnya? Iya. Karena ruang ekspresinya tuh lebih luas. Maksudnya kalau aktor pasti ada ruangnya sendiri, tapi kan aktor itu kan bergerak melalui berdasarkan arahannya naskah dan sutradara. Oh iya. Kalau gue sutradara penulisnya bergeraknya terserah gue. Iya, gitu. Seperti film-filmnya sebelumnya. Ya. Dan lu bisa mengobrak-abrik tuh gimana isinya. Ya, tapi di kali ini ada ininya lah ya. Gerbangnya nggak boleh harus dilewatin ya. Oh jangan dong, ini kan ranah kita, kan perannya produser kan biar gimana pun juga harus menjaga kenyamanan sutradara juga. Jadi ada ruang-ruang yang memang walaupun gue sutradara juga, tapi ketika gue berada di set, ya itu ranahnya Yandi, gue nggak boleh sentuh. Misalnya pemain nih, Yandi. Ringo sama Nirina lagi acting gitu, terus gue lihat kayaknya nggak. Sebenarnya kurs nih. Ya misalnya ini cuma contoh aja. Terus Yandi bilang oke tuh, ya gue ya oke. Berarti menurut Yandi oke, ya oke. Jadi sepenuhnya tuh memang milik sutradara, director ya. Iya. Produser nggak boleh masuk tuh. Janganlah sebaiknya, kecuali hal-hal yang. Tapi ada nggak yang kayak gitu? Di sini letak gibahnya ya. Nggak. Di sini gibahnya. Kadang-kadang ada kejadian di mana misalnya nih contoh. Sekarang kan udah mau pemilu, jadi ada misalnya jokes yang agak sensitif, yang aduh ini kayak suhu politik lagi tinggi, kayaknya jokesnya jangan ke situ. Kadang-kadang sebagai produser bisa intervensi hal-hal seperti itu, gitu. Oh, gitu. Karena mikirnya luas kan, mikirin nanti ketika film ini tayang di media, apakah jadi ribut, apakah jadi kontroversi. Tetap harus dipikirin ya. Harus dipikirin. Nah, udah cukup ya cari masalah ya, Ko. Udah kenyang. Sutradara kadang-kadang nggak mikir terlalu jauh ke situ kan. Karena yang dipikirin sebenarnya dari isi filmnya. Betul. Ya, bukan lihat ada sisi yang lain yang sebenarnya urgensinya sama juga. Betul. Produser yang lebih mikirin kayak gitu-gitu. Jadi produser itu porsinya Ko Ernest itu apa sih? Lebih ke modalnya kah atau lebih secara keseluruhan yang? Kalau modal itu kan aku sama partnerku Dipa, kita memang ada part Imaginary yang menginvest, tapi kita juga ada partner yang investor untuk membiayai film ini. Ya, jadi kita join lah. Nah kalau untuk secara kreatif, produser kan pasti ketika misalnya aku baca skrip terus aku kasih masukan, kita diskusi gitu. Yandi sangat open gitu. Tapi ketika udah syuting ya jangan disentuh lagi. Nyentuh laginya nanti ketika editing. Oh itu boleh? Boleh dong, boleh. Editing tuh sangat kolaboratif antara produser, director sama editor. Dalam kasus yang ekstrim malah direkturnya malah kadang-kadang yang kayak misalnya film-film, contoh misalnya jangan film lokal deh, ntar jadi gibah. Misalnya film-film besar Hollywood, ada banyak sekali film-film besar yang editannya itu ngikut maunya produser, bukan ngikut maunya sutradara. Yang seharusnya kolaborasi, gitu. Jadi artinya ketika masuk ke ruang editing, produser kembali memainkan peranan yang aktif. Karena kan tujuannya satu, memang film ini supaya bagus ya. Kan betul, tapi kan kadang perspektifnya beda. Misalnya produser mikirin sisi bisnisnya, kalau director mikirin sisi
Contoh perdebatan yang bisa terjadi di ruang editing tuh misalnya gini. Menurut produser, aduh ini pacingnya terlalu lambat, nanti penonton bosen, nanti filmnya nggak laku. Contoh. Sementara director, enggak, ini tuh feel-nya harus dibangun pelan-pelan. Gitu. Itu hal-hal yang bocoran ya, hal-hal yang bisa perdebatan. Di belakang layar konfliknya begitu. Perdebatan yang terjadi di ruang editing. Tapi itu perdebatan dalam konteks sehat ya. Artinya positif, diskusinya positif. In a good way ya. In a good way. Oke, berarti peran Ernest di sini lebih banyak kah atau lebih sutradara kah yang lebih banyak? Atau kalau di editing, biar gimana pun juga yang menentukan bentuk film ini seperti apa, pasti kan awalnya sutradara dulu. Baru produser datang sebagai fresh eyes untuk masuk, kemudian menonton, dan di situ kita diskusikan gimana kalau part ini diginiin, gimana kalau part ini diginiin. Tapi decision maker-nya tetap siapa? Sebenarnya kalau secara teknisnya, secara struktural, produser. Produser harusnya. Iya, kan? Betul. Tapi kan bisa sih, gue bilang sama Yanti misalnya, enggak Yan, gue maunya gini, mau apa lo? Secara struktural bisa cuma kan nggak enak ya. Secara moral gimana ya? Iya, jadi tetap cari kompromi lah, yang sama-sama happy gitu. Berarti artinya ini udah puas nih dengan hasilnya? Oh, puas banget, happy banget. Dari siapa sih kok lu puasnya? Apa karena memang cerita ini udah bagus banget dia ngemasnya, penulisannya juga udah rapi dan kuat, sampai akhirnya lu bilang, apa karena nih ego gue doang dibilang bagus banget, atau memang mungkin teman-teman akan bilang ya bias lah lu yang produserin, tapi ya terserah ya. Tapi kalau sebagai penonton duduk pertama kali nonton film ini ketika udah jadi tuh, film ini tuh indah banget aja gitu, nggak tahu lebih kemana, haru kah, sedih kah, indah kah, lebih kemana sih sebenarnya yang mau dapetin tuh hati penontonnya? Indah, heartwarming gitu. Indah artinya udah kalau indah gue nggak bisa gambarin lagi. Susah. Gue juga bingung kenapa indah kata yang keluar, tapi indah aja rasanya. Maksudnya kayak it's poetic gitu, bagaimana hitam putih ini ternyata bisa membuat aku sebagai penonton at least ya, ngerasanya tuh ketika nonton kita bener-bener mengalami sebuah sensasi yang berbeda, yang kayak kita bisa menikmati permainan si aktornya, musiknya, udah lupa sama nggak ada warnanya gitu. Udah nggak kepikiran lagi pas nonton gitu. Itunya sih yang unik sebenarnya. Iya. Nanti. Dan lu nggak sadar ternyata gue bisa nikmatin juga ya. Ternyata gitu, ternyata bisa. Makanya pas baca skrip kan khawatir, maksudnya, aduh ini cerita bagus banget tapi hitam putih, nanti yang nonton gimana gitu kan. Tapi lu ada ngerasain nggak kok ada rasa gambling juga nggak sih? Ini laku nggak ya? Pastilah. Sisi bisnis kita jelas dong. Pasti. Tapi kan gambling yang terukur, artinya gambling yang terukur tuh maksudnya Yandi juga kan fair, artinya nggak mentang-mentang. Wah pokoknya ini film gue harus bikin bagus banget, gue butuh budget sekian puluh miliar, kan nggak gitu. Dia juga tahu ini film yang tipenya agak spesifik gitu, unik nih. Apakah penonton laris? Tanda tanya besar dengan film seunik ini. Jadi dengan dan belum ada sih setahu gue. Terakhir kali ada film hitam putih, gue lupa tahunnya, itu namanya City, 100%. film dari Jogja, 100% hitam putih. Kalau kita kan sekitar 80-90% lah ya, tapi kalau City itu 100% hitam putih. Sempat tayang di bioskop. Sempat dapat beberapa piala citra juga gitu. Wow. Berani juga Doi ya. Judulnya City. Nah, jadi nonton ini ya sensasi yang ketika dulu gue nonton City di bioskop, gue juga nggak ngerasain itu sebagai warna, itu sebagai di awal pasti adalah adaptasi kan, kayak tek gitu kok nggak ada warna. Tapi kameranya pakai apa sih? Kamera normal. Syutingnya normal. File warnanya ada. Tapi berarti di grading doang ya? Di grading kita bikin jadi black and white. Oh, berarti budgetnya lebih rendah dong kok. Nah, gue bingung kenapa orang berasumsi kan pas rilis teaser juga di sosmed beberapa komen tuh. Wah ini punya pemikiran sama ini biar murah nih itu. Maksudnya kan prosesnya sama persis gitu, sama warna. Artinya gradingnya ya proses step by step color gradingnya juga justru malah ya. Coba teman-teman bayangin ya, seandainya semuanya hitam putih, foto aja deh. Lo bikin foto nih, terus lo bikin jadi hitam putih. Justru malah flat kan gambarnya. Iya, jadi flat. Hitam. Nah, gimana caranya supaya dinamis? Gimana caranya supaya tetap estetik, tetap enak dilihat? Justru gradingnya lebih repot daripada color. Artinya berarti lebih mahal dong sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak lebih sama. Contoh nih misalnya kayak apa ya, adegan apa lah misalnya kayak gini bangku. Iya. Hitam bahasanya sama coklat, kalau di grading di kamera kan. Betul, jadinya bukan lebih mahal, tapi art directornya harus lebih teliti dan saat lebih lama memadukan warna. Artinya jadi tidak ada proses yang di skip atau tidak ada proses yang jadi lebih sederhana. Yang ada lebih rumit. Gitu. Artinya editor lebih mahal dong bayarannya. Enggak juga. Karena dia harus teliti saya. Gue ngedit aja podcast, aduh mata gue perih. Iya. Lagi ini film ya. Iya. Wow. Tapi emang menurut gue sih lumayan cukup berani sih ya. Iya. Untuk ngambil project ini. Betul. Sampai akhirnya ada yang mau nih mengambil project ini
Pertimbangannya apa sih sebenarnya? Pertimbangannya karena sesimpel jatuh cinta sama skripnya. Oh, karena walaupun saya produser ya, tapi deep down kan masih jiwanya masih seniman banget gitu. Jadi baca skrip bagus tuh kayak brengsek kok bisa sih orang nulis kayak begini gitu. Gue mau skrip ini gitu. Iya ya. Itunya bukan mengambil karena alih. Yandinya dong. Yandi Itu faktor kedua, ketiga kali ya. Oh enggak, of course sepaket lah. Maksudnya skrip ini kalau nggak bukan ada di tangan Yandi atau di director yang gue percaya bisa bagus kan, naskah dipegang sama sutradara yang salah kan nggak jadi juga gitu. Tapi karena udah nonton film dan seriesnya Yandi kan tahu seberapa dia kalau nge-crafting tuh seberapa teliti kan kita bisa lihat gitu. Jadi Teruji lah ya. Teruji. Jadi begitu udah baca skrip begini di direct sama orang yang kayak gini, wah ini pasti hasilnya akan jadi Paket sesuatu yang mematikan. serem amat. Soalnya di tahun ini kan digembur-gembur horor ya kan. Dan November ini Betul. dihadirkan film yang indah. Betul. Ada romantisnya juga. Betul. Ada lucu-lucunya juga. Ada lucunya. Oh, tetap ada lucunya. Ada dong. Jadi kita nggak bersedih dan indah-indah aja. Ada lucu-lucunya ada. Kan film ini tuh mau memparodikan Iya, memparodikan kayak stand up ya. Kan apa tuh namanya? Biasanya kalau anak-anak komika bilangnya menertawakan kehidupan atau diri sendiri. menertawakan ini apa namanya situasi yang benar-benar kesedihan gitu loh, kemalangan apa sih sebenarnya? Nah itulah yang akan diparodi ini tuh ya. Nggak diparodiin begini, maksudnya misalnya di sini ada karakter Alex Abad kan memerankan seorang produser. Jadi karakter produser yang parodi lah, agak komikal versi dari produser di Indonesia gitu. Jadi misalnya contoh ada dialog yang belum ada nih di teaser ya, tapi misalnya tapi nggak spoiler ya? Ya ini spoiler tipis tapi nggak apa-apa. Maksudnya ketika kalau produsernya bilang gini aman, oke aman. Ketika Ringo bilang mau bikin film hitam putih, yuk jangan bikin film hitam putih, siapa yang mau nonton gitu. Maksudnya itu kayak parodi-parodi kayak gitu. Oh, apakah itu menjadi sindiran untuk menertawakan bareng-bareng aja? Produser juga nggak akan ada yang tersinggung ketika nonton itu, ketawa aja. Ketawa aja ya. Tujuannya kan balik lagi ya. Sebenarnya niat kita apa nih? Iya, niatnya kan menertawakan diri sendiri. Iya. Betul ya. Tetap ada unsur komedinya ya. Tiba-tiba disomasi enggak kan? Enggak dong, aman. Gue yang kena juga. Ya. Enggak. Udah kenyang, cukup. Oh, udah pernah? Enggak. Oh, enggak, jangan. Jangan maksudnya Ernest udah cukup, udah kenyang. Cukup, jadi kita aman-aman aja ya kok ya. Amin. Amin. Karena pas pertama kali gue kasih tahu, ntar ini ya jatuh cinta seperti di film-film, ntar lu interview ini. Gue bilang, aduh gimana ya? Karena kebanyakan gue horor lagi, udah gitu kan kebanyakan nih kok. Yang gue tahu film tuh kebanyakan pemain-pemainnya anak yang blasteran, anak yang pokoknya gitu deh. Ya, bukannya gue nggak suka sih. Nggak gini, masih banyak produser yang beranggapan kalau pemeran utama terutama tuh harus ganteng dan cantik dengan standar ganteng dan cantik yang sebenarnya lebih. Dan harus blasteran kok. Iya, maksudnya kan blasteran artinya biasa kan standar kecantikan kan biasa kulit putih. Yes. Biasanya ya, maksudnya persepsi umum dan kadang-kadang itu yang dianut padahal kan nggak harus juga. Dan cerita ini datang hadir di usia ceritanya perempuannya umur 30-an. Iya 30-an, kepala tiga. Iya, jadi ini bukan tipe romance ABG yang gemes-gemes gimana gitu. Dan udah banyak anyway kan. Jadi kita coba, makanya seneng banget bisa punya skrip yang unik tuh karena kan kalau mau ngomongin romance tuh susah loh. Karena mau romance yang gimana lagi? Lebih gampang komedi gak sih? Iya. Komedi juga susah. Ya maksudnya romance tuh pasti ceritanya tuh nggak jauh-jauh itu aja gitu. Iya sih. Nah ini beda itu, pesonanya tuh di situ. Gue makin penasaran, anjir. Kenapa tayangnya di November sih? Apa karena gempuran horor? Akhirnya kayaknya November deh gitu, enggak? Itu nanti siapa sebenarnya? Kita diskusi kita internal diskusi dengan teman-teman di bioskop juga, tapi ya akhirnya ketemu tanggal 30 November maksudnya ini. Maksudnya kasih bocoran gitu atau gimana? Pokoknya proses penentuan tanggal itu panjang lah. Ada banyak hal yang tidak bisa. Itu salah satunya produser juga ya? Tidak bisa saya ceritakan di sini. Gimana? Pokoknya panjang lah prosesnya lah tanggal itu. Oke, sampai akhirnya menemukan tanggal 30 November ini akan jadi angka yang tepat buat rilis film ini. Ya, betul. Salah satunya juga karena itu menjadi tanggal dari beberapa opsi, tanggal itu yang kita pilih karena salah satunya juga kita pengen menayangkan ini di JAF. Jogja itu Asian APEC Film Festival itu kan adanya di tanggal 20-an November. Jadi tayang di sana. Masuk dah tuh seminggu kemudian. Sana, habis itu nggak lama tayang di bioskop. Oh, itu salah satu strategi bukan sih?
Iya, salah satu strategi lah gitu. Itu yang mikirin itu siapa biasanya? Produser bersama dengan tim publicist, namanya publicist. Oh ya, publicist. Iya, gitu. Oh gitu ternyata. Gue banyak hal-hal baru nih belajar semenjak gue review film. Jadi gue baru setahun ini sih kok. Jadi gue ya review singkat aja sih. Tapi gue tetap cari aman ya. Singkat tuh berapa menit? Singkat itu 1,5 menit. Oh, dengan menulis 20 menit. 20. Tag-nya 20 menit. Postingnya 1,5 menit. Jadi cari aman artinya kalaupun nggak suka nggak akan ngomong. Dengan konteks diksi yang berbeda aja. Diplomatis. Ya, supaya tidak tersinggung. Ya biar bisa tetap makan ya Pak ya. Saya suka yang realistis begini ya. Kita realistis aja Pak. Iya benar. Mau kata film itu jelek ya kita juga paham lah, jelek itu kan lu juga butuh effort cuy. Betul. Masa gue tiba-tiba dengan nggak punya latar belakang film. Tidak ada orang yang niat bikin film jelek. Gak betul ada. Dong. Mereka berharap dan filmnya bagus, tapi tidak semuanya bagus. Dan bagus pun subjektif. Ya, balik lagi ke selera. Tapi kita sebagai konten kreator yang review film akan semaksimal mungkin ya kalau gue cari amannya sih. Karena banyak kok di komen, endorse itu akan membuat ini jadi gue jadi nggak objektif. Gue nggak dibayar ini gitu. Soalnya kan kita memancing juga ya kok ya, biar mereka pakai kita review dulu dong. Iya benar. Walaupun ya gimana gitu ya. Nah, gimana tuh kok? Lu ngelihat konten-konten reviewer film itu, lu setuju gak sih sebenarnya? Ini ada pertanyaan ini pernah emang bisa nggak setuju? Nggak setujunya tuh kenapa? Ya ini kan personal, kita ngomong personal, kita nggak ngomongin konteks yang luar ya. Secara pribadi lu setuju nggak sih sebenarnya ada konten kreator di TikTok ini yang lagi berkembang review film? Nah, ini menarik. Ujuk bilang. Ini pertanyaan belum ada yang pernah tanya ke lu kan? Belum ditanya oleh reviewer yang nanya. Jadi gini, menurut gua ya, kan kadang orang itu nge-review film itu kan tanpa pengetahuan film yang bekal pengetahuan film. Pengetahuannya. Tapi di saat yang bersamaan kan akan bilang, lu nyela-nyela film, emang lu ngerti film? Orang reviewer akan bisa menjawab, loh, gue kan dari sudut pandang orang awam, nonton, which is true, nggak salah juga. Cuma menurut gue, kalau lu mau menjadi reviewer film yang berkualitas, lu harus juga memperlengkapi diri lu dengan pengetahuan itu, wawasan. Ada knowledge-nya. Wawasan gitu. Jadi paling enggak. Contohnya, wawasan nggak mungkin dong secara teknis gue harus belajar sinematografi. Contoh nih simple nih ya, gue nggak akan sebut nama lah, tapi gue pernah dengar sebuah, gue nggak akan bilang bentuknya anyway, tapi yang review filmnya bukan sendiri, lebih dari satu orang. Gue tahu seperti ya ada beberapa. Depannya huruf C bukan? Nggak usah dibahas. Jadi ngebahas enggak, maksud gue nih contoh yang gue bilang tadi memperlengkapi dengan pengetahuan gitu. Lu ngebahas sebuah film ketika itu filmnya lagi booming banget, mereka membedah lah film ini gini. Iya, terus sampailah pada pembahasan soal art director. Ya gue art directornya gini. Itu siapa ya? Iya siapa sih itu? Nggak tahu gue siapa ya nama art directornya, lupa gitu. Maksud gue sesusah apa gitu untuk lo memperlengkapi diri lo dengan at least lo tahu gitu, film ini kalau lo mau membahasnya seteknis itu beda kecuali lo bahas kulit-kulitnya aja. Kalau lo mau membahas teknis, lo mau ngebahas kamera, ya lo cari tahu lah nama sinematografernya siapa. Lo mau membahas art, ya art directornya lo tahu lah siapa. Minimal itu. Iya minimal gitu. Jadi lu mau ngebahas musiknya ya lo. Misalnya CGI-nya, lu tahu nih harusnya minimal siapa nih. Misalnya ada kebetan, contekan. Soalnya kemarin banyak ya Hollywood aja CGI-nya begitu Pak. Iya, cuman maksud gue itu jadi contoh kayak kan nggak enak gitu, lu udah kritis, udah ngomen bla bla bla, terus tiba-tiba di tengah diskusi yang serius lu, iya itu siapa sih namanya, maksud gue kayak niatnya sih lu gitu, apa susahnya sih lu cari tahu namanya gitu, menurut gue ya kan itu kan sesimpel itu aja ya. Bentuk apresiasi itu contoh kecil aja sih. Jadi menambah diri dengan informasi, wawasan itu menurut gue akan memperkaya si reviewernya gitu. Oke, berarti pertanyaan gue salah, bukan setuju atau nggak setuju ya, soalnya nggak bisa setuju atau nggak setuju. Nggak bisa setuju nggak setuju, pasti setuju. Emang bisa nggak setuju? Itu kan hak orang dong mau nge-review. Iya sih, karena kalau dari sisi gue berpikir sebagai gue kan sebagai penonton, berhak dong gue mereview sebagai penonton, sah-sah aja. Betul, sah. Tapi selama lu membahas ke teknis, ke detail, ke kulit-kulitnya yang lebih dalam, nah kalau bisa lu perlengkapin dengan wawasan itu. Yes, itu poinnya.
Soalnya sekarang banyak banget nih yang review-review film. Betul, banyak banget yang review. Dan banyak yang memang konsisten berada di level yang sangat awam penjelasannya. Jadi nggak ngebahas tuh teknis-teknis, awam-awam aja. Which is nggak apa-apa juga gitu. Sih. Apa itu jadi suatu publisitas juga buat ini atau? Iya, exposure kan. Jadi juga. Akhirnya kalau dibahasnya secara positif, akhirnya jadi promo kan. Nggak ada ini ya, kayak film apa judul lagu tuh nggak ada publisitas yang jelek ya. Kalau itu gue nggak percaya, every publicity is good publicity. Gue sih nggak percaya ya. Kalau diomongin tapi dimaki-maki, apa iya? Tapi itu bukan publisitas deh kayaknya. Kayak penghinaan bukan publisitas deh. Kalau di prinsip every publicity is good publicity, pokoknya diomongin itu bagus. Mau sebel banget gue itu diomongin gitu. Kalau gue sih nggak percaya. Nggak percaya? Enggak. Tapi gue masih menganut itu sih. Karena gitu. Beda gini mungkin sosmed sama film ya. Maksud gini, misalnya sosmed nih, orang sebel banget. Orang diomongin jelek jadi penasaran. Effortnya kan tinggal buka HP. Iya juga sih. Kalau film, effortnya kan lo harus dandan. Lo harus dateng. Konteksnya beda ya. Beli tiket. Kalau orang bilang jelek, ya elah ngapain gue effort kayak begitu. Orang udah bilang jelek gitu. Tapi kalau sosmed, itu orang pada maki-maki. Yang mana sih? Udah beres gitu. Tapi pertanyaan gue penting nih. Kalau misalnya film ini tayang, ada beberapa konten kreator bilang, ya film ini jelek nih. Contoh dari sisi dia. Contoh ya, kita ngomong contoh. Gue tahu film ini bagus banget pasti. Dari premisnya udah bagus banget. Mulai menjilat, oke. Kaget saya tiba-tiba. Jatuh cinta seperti di film. Karena banyak banget nih kok sebenarnya ini bagus nih. Tapi kenapa lu bilang jelek? Terlepas itu selera ya. Tapi kalau misalnya itu akan menjadi nggak bagus buat bisnis, lu terima atau gimana? Gak apa-apa, orang tuh kalau udah nonton film ya, mau itu content creator, mau itu orang biasa yang bukan content creator, kalau lu udah meluangkan uang dan waktu buat nonton, lo berhak menumpahkan perasaan lo yang muncul setelah nonton itu. Kalau perasaan lo happy dan puas, ya lo tumpahkanlah itu. Kalau lo kesel dan kecewa, lo berhak kecewa karena lo udah berkorban buat nonton film itu. Tinggal masalah pertanggungjawaban moralnya kalau memang dia adalah content creator misalnya. Itu kan paling kan gitu kan. Bener-bener. Itu aja sih. Jadi aman nih, pokoknya lu nothing tulus aja ya. Kalau suka film saya tidak akan marah. Tapi sejauh ini box office mulus sih film. Enggak juga. Apa yang enggak? Coba sebutin satu. Ada satu teka-teki 3. Itu doang. Tayangnya di awal-awal bioskop buka. Sisanya ya. Nah itu kan karena kayaknya lebih ke situasi deh kok. Ya, dan bukan komedi. Jadi itu gue mencoba genre yang beda. Jadi ya memang eksperimental sih. Tapi nggak usah tadi lu belajar kan. Betul. Yes. Gue yakin sini bisa hit sampai 5 juta aman gak ya? Waduh gila. Kenapa video gila? Ini maksudnya 5 juta? Dong. Film ini lah, ngapain video gue 1000, 2000 itu gak masalah buat gue. Yang penting poin ceritanya lah nyampe. Nah, kalau film hitam putih berapa 5 juta tuh lebih ke halus ya menurut gue. Kenapa sih kok? Kenapa anda buat itu halus? Iya realistis aja gitu. Masa 5 juta? Gak ada yang berpikir terfilm sesuatu. Ada film horor nih kita pikir anjing jelek banget. Udah hit loh, banyak ratusan ribu baru beberapa hari. No comment. No comment. Oke, tidak kepancing guys. Pokoknya gue doain semoga film Jatuh Cinta seperti di film-film ini bakal meledak di bioskop. Amin. Bakal diterima banyak sama penonton-penontonnya. Betul. Karena pasti akan nyampe ke hati. Gue denger soundtracknya aja, laki gue nangis parah. Kenapa enggak? Gue nggak peres, gue nggak peres. Kenapa malah laki lo yang nangis? Ya, maksudnya gimana ya? Berarti kan dari soundtracknya tuh mendeskripsikan isi filmnya aja tuh berarti dapat. Itu nanti juga siapa? Produser? Yang pakai akhirnya lagunya si Dona. Kalau Dona jujur itu obrolan dari lama Yandi sama Donanya sih. Lebih di Yandi kalau itu. Gue cuma terima udah lagunya udah jadi. Tapi itu keputusan yang tepat banget sih. Ya, bersyukur punya Dona sama Yura yang support film ini, karya-karya mereka. Yes. Gawat. Parah. Jadi gue makin gak sabar 30, kayaknya gue gak nonton tanggal 30. Ada gak sih kok undangannya kalau gampang itu. Ntar bisa. Pokoknya gue akan menjadi kreator pertama yang akan review film ini, no spoiler pastinya. Karena setelah 1 hari Galprem, gue akan review film Jatuh Cinta seperti di film-film. Dan kalian pasti bakal nonton dan pasti bakal suka. Amin. Gue garansiin ya. Amin. Gue garansiin. Jangan garansi lu aja belum nonton. Terus tiba-tiba pas nonton
Aduh, ternyata gue gak suka lagi. Ya udah, mereka tinggal unfollow gue aja. Iya, betul. Ya kan, jadi gue gak terpercaya, tapi gue berani buktiin nanti. Oke, terima kasih Ko Ernest. Sama-sama, buat terima waktunya. kasih Mora, thank you. Sukses buat proyeknya. Ya. Semoga ini menjadi film yang luar biasa di tahun ini. Ditutup dengan di tahun yang baik ini. Amin. Mengalahkan horor-horor yang lain. Gak usah. Kok jadi horor sih? Kan ini bukan kompetisi, udah gak apa-apa. Nah, gue demen gak bisa lagi kepancing. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Sinema berikutnya. Gue Fanny Mora cabut. Saya Ernest Prakasa, terima kasih teman-teman. Ya, balik lagi ke konten berikutnya. Ciao.